Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya, yaitu Kang Sofyan, yang sebelumnya telah memaparkan mengenai uji normalitas data pada analisa statistik diferensial, uji korelasi, dan regresi sederhana di eh, kasus korelasi antara mata pelajaran bahasa Indonesia dan kemampuan pidato. Nah, dikarenakan uji normalitas data pada skor nilai hasil belajar bahasa Indonesia dan kemampuan berpidatonya ini berdistribusi normal, maka kemudian dilanjutkan pada uji korelasi Pearson product moment. Berdasarkan tabel uji korelasi Pearson yang ada di layar, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang menghubungkan hasil belajar bahasa Indonesia dan skor kemampuan berpidato adalah 0,503, yang mana berarti nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Dan sehingga mengacu pada hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hasilnya adalah H0 diterima dan H1-nya ditolak, yaitu berarti tidak terdapat hubungan antara hasil belajar bahasa Indonesia dan kemampuan berpidato. Dan kemudian terlihat besarnya koefisien korelasi pada bagian Pearson correlation, yaitu adalah min 0,117, yang berarti korelasinya ini tidak erat. Dan berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka tersebut ini terdapat pada rentang 0,00 sampai dengan 0,09, yang adalah berarti sangat rendah, dan hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan atau korelasi yang kuat ataupun juga signifikan antara hasil belajar bahasa Indonesia dan kemampuan berpidato pada siswa. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan uji korelasi Pearson product moment, kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan dengan uji regresi linear sederhana. Pada tabel di bagian atas, yaitu variables enter or remove, ditunjukkan bahwa tabel ini menjelaskan tentang variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang termasuk kepada variabel tidak bebas atau terikat. Dapat diketahui bahwa pada tabel di bagian atas terpampang bahwa variabel hasil belajar bahasa Indonesia adalah variabel bebasnya dan variabel kemampuan berpidato adalah variabel terikatnya atau dependent variable. Kemudian pada tabel bagian bawah atau model summary ditampilkan bahwa nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi yang sebelumnya diketahui nilai korelasinya adalah 0,503, dan nilai ini dapat diinterpretasikan menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara hasil belajar bahasa Indonesia dan juga kemampuan berpidato. Dan melalui tabel ini juga diperoleh nilai R-square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi antara variabel bebas. Dan selain itu, nilai koefisien determinasi yang diperoleh pada tabel ini adalah 0,014, yaitu berarti 1,4% yang dapat juga ditafsirkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia hanya memiliki pengaruh sebesar 1,4% saja terhadap kemampuan berpidato siswa, dan sisa 98% lainnya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hasil belajar bahasa Indonesia. Kemudian, untuk menentukan tahap signifikansi atau linearitas dari regresi digunakan tes ANOVA, di mana pedoman pengambilan keputusan linearitasnya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka model regresi tidak linear, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresinya linear. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemaparan mengenai koefisien dari hasil yang ada. Dan berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansinya pada kasus ini adalah 0,503, yang berarti adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi tidak linier atau tidak memenuhi kriteria linearitas, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel kemampuan berpidato. Dan dikarenakan nilai regresinya tidak linier, maka tidak bisa dilanjutkan kepada pemaparan mengenai koefisiennya. Dikarenakan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara skor
hasil kemampuan belajar, bahasa Indonesia dengan, skor kemampuan berpidato pada siswa. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Kang Sofyan. Terima kasih.